Kita mulai Bu ya. Oke, Bapak. Mahasiswa PPG, ya tentunya para guru ya, itu harus menguasai teori-teori yang akan menjadi acuan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka, itu teori belajar, di antara teori belajar yang melandasi itu apa Bu? Teori apa Bu? Teori belajar di kurikulum Merdeka, Prof. Ya, Sebenarnya mohon maaf dulu, Prof. Eh, saya di SMA itu masih kurtilas, Prof. oh, loh, nah, tapi kan kemarin dari awal sudah diskusi toh, sudah Oke, mempelajari tentang kurikulum Merdeka, sudah membuat RPP atau MA kurikulum Merdeka dan seterusnya. Kan pendalaman materi pedagogi kurikulum Merdeka dan seterusnya toh. oke, Prof. Apa Bu teorinya apa itu? Ya, teori behavioristik seperti itu ya, Prof. Masa kurikulum Merdeka bioristik? Teori konstruktivisme, apa? Diferensial gitu. Diferensi, diferensi Diferensi. teori belajar atau apa itu? Ada Baik, teori konstruktivisme nih, Prof. Nih. itu menurut teori konstruktivisme belajar itu seperti apa Bu? Menurut teori tersebut adalah kebebasan peserta didik, ya, Prof, untuk mengembangkan potensinya seperti itu. Kalau prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka itu seperti apa? Prinsip pembelajaran, prinsip kurang paham, Prof. Hah? Oh, kurang paham itu. Sudah didalami loh. Tadi Ibu menyebut istilah apa tadi? Selain konstruktivisme tadi apa? Perbedaan diferensial. Nah, kan di antara Oh, nggih. prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka itu menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensi. Ya, perbedaan ada perbedaannya. Maksudnya gimana itu, Bu? Jadi peserta didik itu di dalam satu kelas itu berbeda-beda, Prof. Ada yang bisa menangkap dengan cepat melalui video, ada yang bisa menangkap dengan cepat melalui ceramah, ada juga yang melalui gambar-gambar, ada juga yang melalui audio seperti itu, Prof. Sehingga tidak semua peserta didik itu sama, gitu. Jadi Nah, harus, terus bagaimana guru apa istilahnya mengembangkan pembelajaran yang menerapkan prinsip berdiferensiasi itu? jadi sebagai guru harus mempunyai beberapa eh, bagaimana ya, Prof? Mempunyai beberapa bahan ajar yang bisa mencakup beberapa kelompok tersebut, Prof. Oke. Di dalam pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka itu ada istilah-istilah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP itu ya. Coba Ibu jelaskan CP tujuan pembelajaran, ATP itu apa? CP capaian pembelajaran itu seperti indikator-indikatornya itu, Prof, seperti apa poin-poin yang akan dibahas dalam pembelajaran tersebut, Kalau yang dibahas apa itu tidak materinya itu. materinya, Prof. Jadi Nah, kalau sub-sub CP, materinya. CP itu apa sih Bu? CP itu KD ya, Prof. Oh, CP kok ada Capaian kepanjangannya apa? capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa itu? Berarti capaian pembelajaran itu apa yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Terus apa bedanya dengan tujuan pembelajaran? Kalau tujuan itu kita mengarahkan ke siswa atau memberikan ke siswa pembelajaran KBM seperti itu, kemudian dengan tujuan tertentu agar siswa bisa mencapai tujuan tersebut, Prof. Kalau ATP,
Kalau alur tujuan pembelajaran itu alurnya, caranya itu bagaimana, prosesnya bagaimana. Pernah mendengar istilah TPACK? Pernah, Prof. Apa itu? Itu modul ajar yang menggunakan teknologi, berbasis teknologi, Prof. Dalam penerapannya seperti apa itu, Bu? Dalam penerapannya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Kalau saya sendiri menggunakan Google Form, kemudian menggunakan kuis Kahoot, Prof. Kemudian menggunakan video pembelajaran, kemudian juga menggunakan Canva untuk presentasi anak-anak. Hmm. Itu yang sering Ibu gunakan yang mana itu? Itu semua saya gunakan, Prof. Tinggal eh, materinya apa begitu saya masukkan sesuai dengan materinya begitu, Prof. Baik. Di dalam pengembangan bahan ajar atau materi ajar, dalam kurikulum Merdeka itu harus menerapkan atau harus memperhatikan poin-poin berikut ya. Materi yang diajarkan itu materi yang bersifat esensial. Terus yang kedua, materi itu harus advance material. Yang disebut dengan materi yang esensial itu apa, Bu? Esensial itu yang penting, Prof, yang pokok, yang intinya seperti itu, nggih. Kalau advance material, Pripun expand material itu yang ya, materi mungkin tambahan begitu ya, Prof. oh, masa tambahan? Materi yang eh, expand yang apa bisa kita masukkan dari realitanya begitu. Ya, nanti perlu dicek kembali ya. Nggih, nggih, Prof. Materi pembelajaran itu dikelompokkan menjadi beberapa klaster. Ada materi faktual, materi konseptual, ada materi prosedural, ada materi metakognisi. Coba Bu dijelaskan perbedaan materi yang berupa atau masuk kategori faktual dan konseptual itu seperti apa? Faktual itu yang nyata, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari begitu, Prof. Kalau konseptual lebih kepada konsepnya atau lebih kepada apa secara teorinya seperti itu. Kok begitu? Contohnya kayak apa itu? Kalau faktual itu eh, yang kalau faktual, contoh faktual itu sesuai dengan kehidupan anak-anak yang sehari-hari. Contoh menghindari sifat mah, sifat tercela begitu. Kemudian kita kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, itu apa? Bukan materi konseptual itu ya? Oh, nggih, Nah, nanti dicermat, nggih, dibaca-baca lagi ya. nggih, Ini masih belum tepat sepenuhnya itu. nggih. Baik, berikutnya tentang asesmen. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen itu ada Diagnostik, asesmen diagnostik, nggih, ada formatif, ada sumatif. nggih. Kalau asesmen diagnostik itu apa, Bu? Diagnostis itu di awal pembelajaran. Jadi seperti pengumpulan informasi di awal pembelajaran, apakah anak-anak atau peserta didik itu sudah em, tahu tentang materi yang akan diajarkan. Seperti itu, Prof. Nah, kalau di dalam menyusun instrumen penilaian, terutama untuk aspek pengetahuan, itu apalagi SMK ya tadi ya, Saya SMA. Dulu SMA. SMA. Ya, SMA itu harus berbasis atau berorientasi HOT. Coba Bu jelaskan, asesmen yang berbasis HOT itu ciri-cirinya kayak apa? Karakteristiknya seperti apa? Seperti menganalisis seperti itu. Menganalisis, kemudian agar anak-anak bisa berpikir kritis, kemudian bisa lebih mendalami lagi. Kemudian untuk soal-soalnya tidak hanya sekedar jawaban yang tidak menggunakan analisa seperti itu, Prof. Jadi kalau HOTS itu harus bersifat analisa, menganalisis begitu. Itu Ibu sudah membuat begitu juga dalam praktek pembelajaran sehari-hari? Ada, Prof, beberapa. Oh, kok beberapa? Ya Lebih ada, banyak hotnya atau lotnya? ya ada yang Punya punya contoh soal nggak
yang bisa Eh, ditampilkan. saya carikan ya, Prof. Nah, tapi jangan lama-lama ya. JNJ, sebentar, Prof. Saya Hmm, ingin lihat apakah soal yang dibuat itu bermanfaat atau tidak. sebentar, Prof. S- Dokumen harian. Kajian soal PTS undangan harian kita. Sebentar, Prof. Itu saya tidak save, so, Prof. Eh? Ada di lembar, tapi tidak saya save di Hmm. sini. Jadi, tapi saya buat waktu ulangan harian yang eh, berapa ulangan harian saya buat seperti itu. Begitu. Maaf, Prof. Tidak saya simpan di sini. Ya, oke, itu belum bisa J, ditampilkan ya. J, mungkin eh, nanti bisa saya kirim, Prof. Tapi saya sudah buat. Nih. Oke, berikutnya. Ibu kemarin ketika membuat proyek, ya modul untuk proyek penguatan profil Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa yang dibuat? J, pembuatan modul P5 nih, Prof. Ya, modul B5. Itu yang dijelaskan apanya, Prof? Ya, gambaran secara garis besar itu Ibu membuat seperti apa, temanya tentang apa, Oke. kegiatannya kayak apa. Temanya tentang sampah barokah. Jadi pemisahan sampah yang masih bisa kita daur ulang. Kemudian karena sekolah kita juga sekolah adiwiyata, sehingga sampah-sampah yang tentunya masih bisa didaur ulang kita daur ulang, Bro. Dan sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang kita ada apa? eh, kita tidak hanya dibakar begitu, Prof. Kita punya apa? Ada yang mengambil begitu, Prof. Itu Kita bentuk bentuk programnya kayak apa itu, Bu? sampah barokah itu bentuk programnya pemilahan sampah yang terutama sampah plastik, Prof. Sampah plastik, kemudian kita daur ulang, kemudian bisa bisa sampah plastik dari botol-botol minum karena memang banyak, Prof, botol-botol minum seperti itu. Terus kita buat menjadi hasil karya, bisa bunga, bisa apa begitu, Prof. Kalau nanti untuk menilai hasil pencapaian, itu sebenarnya nilai-nilai yang ingin ditanamkan apa itu? Nilai Nilai-nilai Pancasila. Hmm. nilai-nilai yang ditanamkan itu ada eh, gotong royong juga, Prof, gotong royong karena itu nanti juga berkelompok juga. Kemudian ada eh, apa namanya? Intinya bergotong royong. Kemudian maaf, Prof. Nah, ada bentar, Prof. Dan ya itu, Prof, gotong royong itu, Prof. Kemudian cara kita apa? Cara kita menjaga bumi juga, Prof. Itu kan kehidupan berkelanjutan ya. Itu kita temanya itu kehidupan berkelanjutan. Sehingga bagaimana cara kita menjaga salah satunya menjaga bumi tersebut dengan
dengan memilih-milih sampah agar tidak mubazir, agar tidak apa ya Prof, agar tidak menjadi sampah yang terlalu banyak. Oke, yang berikutnya tentang PTK. Proposal PTK-nya kemarin judulnya apa, Bu? Judulnya Semangat Belajar Menggunakan Kuis Kahoot, Prof. Jadi meningkatkan semangat belajar untuk menggunakan kuis Kahoot. Itu problemnya apa? Problemnya karena di sekolah kami ya, Prof, di sekolah kami itu apalagi kalau jam siang itu kan anak-anak sudah mulai eh, banyak yang mengantuk dan sebagainya. Kemudian saya coba dengan game kuis tersebut menggunakan Kahoot, kadang kuisis juga ada. Nah, di situ anak-anak ketika saya ajar menggunakan game quiz tersebut, anak-anak antusias, kemudian tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang sibuk sendiri, sehingga fokus di pembelajaran begitu, Prof. Karena di sekolah kami memang tingkat belajar, apa mungkin motivasi belajarnya itu sedikit rendah, begitu, Prof. Oke, terus PTK, dalam melaksanakan PTK itu tahapannya seperti apa, Bu? Tahapan melakukan PTK, Prof. Ya, Itu kita ada beberapa siklus. Yang pertama kita Prof? Kita lihat dulu ketika kita tidak menggunakan kuis tersebut, ketika kita hanya ceramah saja, itu kita adakan asesmen itu tadi. Kemudian saya temui ada beberapa anak yang memang sulit untuk fokus belajar. Kemudian saya masukkan kuis game tersebut dari satu siklus, kemudian siklus kedua dan ketiga ada peningkatannya, Prof. Untuk menjawab, untuk belajar ada peningkatannya. oke. Untuk selanjutnya coba Bu dipraktekkan cara pembelajaran, membuka, terus kemudian menjelaskan kegiatan inti, dan terakhir nanti bagaimana menutup ya. Oh, nggih. Membuka, inti, dan menutup. Nggih. Ya, intinya nanti dijelaskan langkah-langkahnya saja, yang penting membukanya. Baik, baik. Mulai ya, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan keadaan yang insya Allah sehat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu atau ketua kelasnya silakan memimpin berdoa. Berdoa cukup. Baik anak-anak, saya mau tanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita yang dahulu sebelum ini? Pembelajarannya apa? Tolong dijelaskan terlebih dahulu. Baik, betul. Kita kemarin membahas tentang akhlak mahmudah, ya, akhlak baik. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akhlak masmumah. Ada yang tahu akhlak masmumah itu apa? Betul sekali, akhlak masmumah itu akhlak-akhlak tercela, akhlak yang tidak diperbolehkan, ya, akhlak yang tidak baik. Nah, contohnya apa saja? Ya, betul sekali. Ada sum'ah, ada ria, ada berfoya-foya, kemudian ada apa lagi anak-anak? Ya, takabur, kemudian hasad. Nah, kelima akhlak tersebut akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan membuat pretest terlebih dahulu menggunakan aplikasi Kahoot. Silakan anak-anak menggunakan HP-nya untuk masuk ke Google dan kalian mengetikkan Kahoot, K-A-H-U-U-T. Nah, silakan. Baik, ini kodenya ya anak-anak ya. Baik. Nah, kita sudah melaksanakan pretestnya. Ternyata masih banyak anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Maka kita akan membahas pretest. Kita akan membahas akhlak-akhlak masmumah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan dilihat PPT yang sudah saya buat. Silakan anak-anak dilihat
dan kita akan membacanya. Coba PPT-nya ditampilkan, Bu. Baik, Pak. Untuk kuisnya ya atau tidak, Pak? PPT materi aja. Oh, nggih. Saya share screen dulu. Share screen. Saya hanya seperti ini, Pak. Ini saya tadi buat PDF, Pak, biasanya langsung dari Canva. Nah, di sini nanti ada beberapa yang tidak saya berikan artinya. Contoh, tahukah kalian dampak dari ria dan tidak ada penjelasannya? Maka di situ saya masukkan asesmen sumatif di tengah-tengah pembelajaran sehingga anak-anak bisa mencari tahu tentang beberapa poin yang tidak saya sampaikan pengertiannya seperti itu, Pak. Ya, model pembelajaran yang digunakan seperti apa? Dan langkah-langkahnya. Saya menggunakan PBL, Pak. Nanti setelah kita asesmen awal, kemudian saya PPT saya share, kemudian nanti anak-anak saya buatkan kelompok, kemudian saya bagikan LKPD-nya untuk anak-anak agar mengerjakan. Saya mengerjakannya nanti anak-anak setiap kelompok akan mendapatkan satu tema, kemudian nanti membuat presentasi menggunakan Canva. Setiap anak berkewajiban 2 slide, sehingga nanti digabungkan menjadi satu presentasi yang bagus. Setelah itu anak-anak maju untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Begitu, Pak. Oke. Terus sekarang dipraktekkan cara menutup pembelajaran. Baik. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah kita lalui. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Apakah ada yang ngantuk? Apakah ada yang kurang sesuai? Baik, alhamdulillah semuanya semangat karena kita belajar bersama, karena kita bisa berdiskusi bersama sehingga kita semua bisa belajar apa saja materi yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk sebelum kita tutup, saya akan melakukan evaluasi dulu ya anak-anak ya. Screen membaru saja ya Pak ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran besok, kita akan melanjutkan akhlak muslimah dengan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Baik, nanti di rumah anak-anak silahkan untuk belajar, kemudian nanti anak-anak di rumah mencari apa saja contoh dari akhlak muslimah yang harus kita hindari. Mari anak-anak sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir ini coba Bu dibaca ya kutipan ayat Quran. Baik Pak. Dari awal ya Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'atikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhi wa 'Adi wa Tsamud walladzina min ba'dihim ya'lamuhum ilallah. Coba diulangi kan ada yang kepotong. Oh, pundi Pak. Baik, baik. Saya dari awal ya Pak. Enggak, dari Ba'dihim setelah Ba'dihim ini. Oh, Ba'dihim. Oke. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum ilallah ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursilatum bihi wa inna lafi sakim mimma tad'unana ilaih.
tad'unana ilaihi murib. Ya, cukup, Qalat, Bu. Ya, ini saya kira nanti untuk harus terus masih berlatih ya kemampuan baca Qur'annya. Karena tuntutan guru PA itu yang paling utama baca Quran harus betul-betul fasih di samping lancar itu. Baik, saya kira cukup Bu Ulfatun. Untuk selanjutnya nanti silakan ditulis surat Al-Asr ayat 1 sampai terakhir, ditulis tangan, kemudian setelah itu difoto dan dikirimkan ke saya. melalui WA, Pak. Ya, lalu lewat WA. Baik, Bapak. Ya, bisa dipahami ya? Oke, Pak, insya Allah. Terima kasih, Bapak. Monggo, saya kira cukup. Baik, saya stop dulu ya, Pak, ini.